Kali ini kami tim SKRI, berkenalan dengan seorang pemerhati sekaligus seorang pakar lingkungan hidup, namanya Dr. Nujumuddin. Agenda kami silaturahmi biasa, namun kami juga berdiskusi mengenai lingkungan hidup di Jakarta. Yaitu tentang udara dan tentang sampah si Jakarta. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, sore ini kami sedang bersama seorang pemerhati lingkungan hidup, juga pakar lingkungan hidup, yaitu Bapak Dr. Nujumuddin. Selamat sore Pak Dr. Nujumuddin. Selamat sore. Iya, kami bersama teman-teman SKRI, ada Bu Yuni Samahati, Selamat sore. ada Bu Ellen, Sore. ada Bu Yusni Tetangka, Selamat sore. ada Bu Siti Umi Latifah, ada Mas Puji, Sore. ada juga Bung Abbas, Sore. ada Bu Heni. Iya, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keadaan Jakarta dari sampahnya hingga udaranya. Kemarin kan ada kabar kalau tingkat polusi tingkat polusi udara di Jakarta itu sudah mencapai level yang sangat berbahaya, Pak. Iya. Dan ini menurut pengamatan dari Bapak Dr. Nujumuddin sebagai pakar lingkungan hidup, iya, keadaan Jakarta ini sudah seperti apa sih Pak bahayanya kok sampai ada penilaian dari pemberitaan itu tentang keadaan udara di Jakarta yang sudah mencapai level berbahaya? Menariknya di sini yang sering dibicarakan adalah tentang pencemaran udara. Perlu dibatasi udara itu mana, ya. Jangan sampai kata-kata pencemaran udara menjadi modus ukur-ukur udara di luar. Kalau udara di atas jalan raya bukan udara namanya, angin namanya. Dan ada di dalam teori mengatakan pencemaran angin. Karena angin itu bergerak dari titik A ke titik B. Nanti yang diukur di sini itu adalah udara yang beda. Apalagi musim layang-layang. Jadi di dalam penilaian AMDAL itu yang saya tekankan bahwa kalau itu AMDALnya sebuah bangunan di tepi pantai, diabaikan itu pengukuran udara. Nah, kalau di dalam kota Jakarta, ya tentu titik sampelnya di mana. Kalau ada orang mengatakan penilaian dari manapun, perlu dijelaskan titik sampelnya di mana diambil. Di jalan Insinyur Juanda, Sudirman, atau di mana? Titik itu. Tetapi persyaratan ngambil sampel adalah di mana udaranya sedang tidak mengalir. Kalau mengalir angin namanya. Jadi bisa tersapu bersih itu dari angin Australia umpamanya, ya, habis. Jadi titik yang diukur tadi itu bukan udara yang tadi, kecuali dia diam itu, iya. Nah, ini saya bantah juga ke beberapa teori-teori, ya. Walaupun ada itu yang terkena adalah pencemaran udara, bukan pencemaran angin. Jadi kalau kembali ke agama, ya, Tuhan menciptakan angin ini sehingga angin yang bersih di Australia bisa juga bersih di sini, melewati pohon-pohon, sehingga disitulah polutan itu tersangkut, sehingga tidak bicara tentang pencemaran angin. Nah, pencemaran udara itu di mana titiknya? Nah, contoh sekarang mengambil sampel udara itu di mana? Contohnya sekarang dasar tanah 5 meter dari tanah, 10 meter, 15 meter, ambil alat itu, jangan satu tempat, kemudian gitu, ya. Umpamanya di titik tempat kita duduk ini di luar, umpamanya di gang itu, ambil yang di dasar, di permukaan tanah, kemudian ambil di 2 meter ketinggian, ambil ketinggian di 10 meter, umpamanya dirata-ratakan hasil daripada sampel itu. Dan itu satu titik, berapa titik yang akan kita lakukan penelitian itu di kota Jakarta. Tidak segampang apa yang kita gemboskan gitu, ya. Gini Pak, ada yang saya ingin tanyakan, apa bedanya pencemaran angin dengan pencemaran udara? Gitu. Ada lagi? Atau saya jawab aja, ya? Boleh. Jadi tidak, di dalam teori-teori tidak pernah kita jumpai namanya pencemaran angin. Sedangkan yang dikatakan oleh
pakar-pakar ini adalah pencemaran udara, tetapi ngambil sampelnya di daerah terbuka. Padahal di luar terbuka itu ada orang main layang-layang, sehingga bukan itu yang dikatakan pencemaran udara itu bila mana mengendap seperti di rumah-rumah penduduk, di gang saja sudah ngalir. Jadi hasil knalpot di Jalan Juanda itu bukan masyarakat Jalan Juanda yang menerima, yang di bagian hilirnya iya, tapi di bagian hulunya tidak akan menerima. Katakanlah ini sempurna. Di sini terjadi pencemaran, pembakaran di sini. 1 meter saja dari sini kalau itu angin, tidak akan kena dia. Tidak akan kena dia. Supaya dipahami. Udara yang ada mengendap ini lama-lama akan ke atas, kemudian akan disemprot lagi, dibawa oleh angin. Bisa saja daerah Tangerang yang kena. Tetapi jangan kita terlalu berkecil hati, rekan-rekan masyarakat, bahwa kembali kepada kodrat, ya, kodrat Tuhan, kembalikan aja ke sana bahwa volume CO2, volume O2 sudah jatahnya itu, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Cuma saja eksidensial boleh, artinya di tempat-tempat tertentu akan terjadi namanya pencemaran udara itu dan akan mengena. Tetapi secara atmosfer, kesiapan semua itu sudah jatah dari Allah Tuhan yang sudah menyiapkan kehidupan ini dengan syarat hidup yang sudah tepat. Jadi jangan pesimis lah. Nah, saya mau bertanya nih Pak, mengenai sampah. Sampah ini diangkat dari tempat-tempat sampah dan dibuang pada pembuangan akhir di Bantar Gebang. Nah itu sampai sekarang itu sampah numpuk dan nggak ada habisnya. Apakah bisa dibuat sehingga sampah itu jadi tidak ada? Ada solusinya. Ada solusinya. Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Cuma itu pertanyaan? Iya itu aja. Ini bagus sekali karena sampah ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tidak selesai-selesai. Pada dasarnya, sebelum saya bicara tentang bagaimana mengatasi sampah, saya akan bicara dulu apa sih sampah itu. Jadi sampah ini barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh si pemilik barang. Itu sampah. Kemudian terutama sampah dapur, sampah domestik ditumpuk dalam ilmu penanganannya tidak boleh nginep. Kalau nginep biasanya bau. Di dalam mengatasi sampah tidak boleh nginep. Kadang-kadang terutama hari Minggu atau hari libur, para pekerja sampah juga ikut libur. Saya tidak tahu di Jakarta apa seperti itu. Jadi kecenderungan mereka juga ikut libur. Ini. Kemudian pakar-pakar sampah, proposal-proposal yang muncul ke kebijakan sampah dengan alasan akan merubah sampah menjadi pupuk organik, itu sebenarnya, maaf kalau secara keras saya akan mengatakan bohong. Tidak ada teori yang mengatakan bahwa sampah atau pupuk organik itu dibuat dari sampah. Tidak ada teori. Kalaupun ada teori yang mengatakan bahwa pupuk organik dibuat dari sampah, itu perlu dipertegas, diluruskan. Di dalam pupuk organik itu bahannya dari sisa tanaman, bukan dari sampah. Tadi pengertian sampah itu kan barang yang tidak lagi dipakai oleh pemiliknya. Katakanlah di sini adalah pecahan keramik. Jangan tertuju pada daun-daunan, ya sampah itu. Pecahan keramik, pecahan kaca. Kalau di blender nanti menjadi pupuk organik, kacau kambingnya petani-petani.
sudah bisa dimengerti ya. Iya. Nah, jadi jangan sisa tanaman seberapa umpamanya, tapi tadi namanya pecahan keramik tidak bisa melapung. Pecahan kaca kalau besi bisa habis kalau besi. Karena karat, dimakan karat maka habis. Bagaimana dengan plastik, Pak? Ya, coba diadu dulu, saya akan secara teratur dulu. Karena di ini saya akan bicarakan bagaimana cara mengatasi sampah secara gerak cepat. Sampah ini sudah tidak ada lagi kita dengar di Jakarta atau di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mengetahui sampah ini tentu karena terlalu bertumpuk-tumpuk karena aktivitas ekonomi. Ya, semakin berada kebutuhan kita, semakin berada ekonomi tinggi kita, level ekonomi kita, maka potensi sampah semakin banyak. Oleh karenanya untuk mengurangi, kalau kita menunggu sampah itu lapuk terlalu lama, 5 tahun belum tentu, walaupun 1 helai daun yang lunak, yang mudah diproses, susah. Nah, bagaimana caranya supaya cepat? Ya dibakar. Kita membakar sampah. Tentu di sana ada nanti yang tidak setuju, nanti bisa gangguan pernapasan. Jangan khawatir. Nanti kami akan praktikkan kepada masyarakat bagaimana cara kita membakar dengan tidak menghasilkan asap. Berapapun tonnya itu tidak akan menghasilkan asap, walaupun sebanyak asap rokok 1 biji tidak akan kelihatan. Kalau masih ada asap yang kelihatan, berarti pembetulan alat itu segera dilakukan. Dan alat bakarnya ini juga tidak akan terlalu panas, tidak akan sampai merah karena lamanya dibakar. Biasa dingin sudah seperti panci yang ada di atas kompor. Panci juga kan ada apinya, tapi karena ada air maka dia tidak terlalu panas. Pak, saya Jusnita mau bertanya. Nah, itu sampah itu kan jaraknya jauh sekali itu dari rumah saya kan. Itu berapa ratus kilometer kok sampai baunya tuh ke tempat saya gitu. Sedangkan itu jaraknya jauh sekali Pak dari rumah saya itu. Dia di Bekasi Timur, saya ada di Jati Asih Bekasi, bukan Bekasi Barat, di Bekasinya gitu. Kira-kira memang tuh apa benar tuh sampah tuh baunya sampai dari angin sampai menembus ke udaranya ke tempat rumah-rumah tetangga saya. Iya, gitu. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Cara untuk mengatasi itu sebenarnya dari pengangkut sampah supaya sampahnya ditutup rapi. Ditutup rapi seperti kemas. Sebenarnya jangan ditutup sama terpal. Terpal ini kan dia di bawah angin waktu digerakkan itu, waktu dia lari. Sehingga itu yang mempermudah lagi untuk sebagai kipas. Mestinya ini juga yang dipikirkan oleh Dinas Persampahan atau Kementerian Lingkungan Hidup. Cuma saja kan tenaga yang ada di dinas-dinas itu terbatas. Inilah tertariknya maka saya mau melakukan diskusi sama pihak lingkungan hidup baik tingkat provinsi maupun kementerian, bagaimana cara supaya yang menangani sampah ini betul-betul dibina secara profesional. Pengalaman saya di tahun 2005 di Melbourne, di Australia, di negara Victoria. Di sana petugas sampah tidak kotor dia di sana. Kenapa tidak kotor? Sampah dipegang oleh alat untuk mumpah, ini pegang, tapi daya dukungnya masyarakat memang sudah begitu. Dipegang tumpah sama alat itu, sama tangan angkot itu, pegang tumpah. Sehingga supirnya rapi sekali, pakai dasi bahkan, sepatu rapi, nggak pernah kena, dan tidak ada yang turun rame-rame, angkat lempar-lempar, tidak ada. Jadi sudah dikondisikan sebenarnya para pejabat menteri gubernur ini saya kira tamatan luar negeri semua ini. Tapi mungkin ini adalah khas daripada masyarakat Indonesia. Suka bandel ya, suka bandel. Disuruh ini tong sampah yang plastik tinggi. Bukan di sini, kita bicara di Lombok. Bukan untuk sampah itu, mereka diambil malam hari sebagai tempat dia taruh beras. Iya.
Ini tidak bisa di sini. Ini kebanyakan masalah kita di masyarakat, bukan pejabatnya saja. Ya. Masyarakat yang bandel, buang-buang tutup botol ya, tutup botol itu di Bogor tuh saya lihat tempo itu. Kami tergila sama mobil senjata kayak kebang-kebang lah itu, Aspal, ya? aspal itu. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang saya pernah lihat di Australia, jadi pegawai ini sampah itu langsung taruh aja, setelah itu tutup jaraknya, tidak ada baru, langsung tutup. Kemudian nanti caranya bagaimana, di dalam ada rel lagi begini untuk menggoncangkan itu supaya dikocok ya, supaya rata. Saya perhatikan aja, luar biasa itu, luar biasa. Artinya yang organik di organik, yang keramik keramik, sehingga dia ini aja rapi sekali. Tapi masyarakat kita nggak bisa. Contoh saja kita di sini di politik, masyarakat yang nggak tahu politik ramai sekali ikut nyandir. Tetapi kalau di Australia saya lihat masyarakat itu tidak peduli politik. Mana petugas politik itu dia 3 hari sebelum Bali bom kedua saya ada di situ. Kalau di Indonesia ramai, bom di mana, di sini ramai. Kalau Australia pejabat itu aja yang merespon peristiwa itu. Tak ada masyarakat biasa Kepo ya Pak. Kalau Indonesia kepo Pak. Kalau di Belanda Pak, tante saya setiap hari pilah-pilahin sampah. Jadi ini sampah kursi, sampah pakaian, sampah plastik. Jadi nanti kalau pada pembuangan terakhir mereka tuh harus ngangkat, taruh di bak ini bak keramik, ini bak kursi, ini bak pakaian, ini bak sampah rumah tangga. Iya. Jadi mesti ngangkat sendiri gitu loh. Taruh itu lebih rapi lagi. Iya. Teratur. Iya, teratur. Tapi Jadi kita semua- di Indonesia seperti itu. jadi kalau di Indonesia kan taruh semuanya di plastik situ juga. Memang dipikirin. Iya, Yang buang sampah sembarangan aja, dia Jalan, buang sampah, jalan. masih buang Iya. sampah. Memang gue pikirin itu pendekatan. Iya. Apalagi yang lain.